Penampilan yang santun dan bersahaja kemarin sudah ia buktikan. Betul. Dan apakah kali ini ia mampu lebih memikat juri dan para pemirsa di rumah? Inilah Ani dari Ciamis. Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan ngomongin orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin para sahabat aksi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pastinya di sini punya lidah semuanya. Ya kan? Punya lidah. Nah, lidah itu fungsinya untuk apa? Untuk berbicara. Iya. Kemampuan berbicara ini adalah salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia. Yang mana mempunyai tujuan untuk kita berkomunikasi dan membicarakan apa yang kita inginkan kepada manusia-manusia yang lain. Tapi ucapan dari lisan kita ini ada ucapan baik, ada ucapan buruk, ucapan keji dan lain sebagainya. Nah, ucapan kita nih, ucapan dari lisan kita ini bahkan terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, ada ucapan yang tidak bermanfaat, tidak menguntungkan, bahkan sangat membahayakan bagi kita. Contohnya apa? Sering kali kita melihat di kehidupan sehari-hari, ibu-ibu lagi ngapain? Ngegosip, ngerumpi, ngomongin kejelekan-kejelekan orang. Nah, itu tidak boleh kita lakukan. Kalau misalkan kita ngomongin orang, ngerumpi, apa kata dunia? Kalau kata kerennya, sungguh terlalu. Nah, gitu kalau kata kerennya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ucapan yang bermanfaat dan ada pula yang menguntungkan, bahkan membawa maslahat kepada kita. Contohnya apa? Nih, kita di sini peserta aksi, menyampaikan tausiahnya, menyampaikan ceramahnya, memberikan ilmu kepada kita semua di sini. Dewan juri memberikan ilmu, memberikan motivasi kepada kita. Sehingga kita di sini menjadi orang yang lebih baik dan mendapatkan kemaslahatan dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Hadirin sahabat aksi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita harus pandai-pandai menjaga lidah kita. Supaya dari lidah kita nih tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang tidak baik. Karena apa? Salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan seseorang, keselamatan kita dan keselamatan manusia itu tergantung bagaimana kita menjaga lisan kita. Hadirin para sahabat aksi yang dimuliakan oleh Allah, bahaya lidah ini sangatlah besar. Dan kebahayaan ini hanya ada satu yang bisa menahannya. Yaitu apa? Kata diam. Diam itu adalah emas katanya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Falyakul khairon auliyasmut."
Maka katakanlah yang baik-baik. Apabila kamu tidak bisa mengatakan yang baik, lebih baik kamu diam. Nah, bahkan ada sebuah syair mengatakan, kalau bicara cukup seadanya, jangan bicara kalau sia-sia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani dari Ciamis. Iya, Bagaimana Ani hari ini? Masih tegang? insya Allah enggak. Enggak Mudah-mudahan. ya, kelihatannya lebih rileks ya. Masih panas dingin? Enggak pernah ya, enggak pernah panas dingin. Maaf ya. Kenapa nanyanya begitu? Iya. Kalau tidak tegang langsung saja kita mendengarkan komentar Iya. ya. Yang pertama silakan dari Ustadz Subki. Ani, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya kelihatan udah lebih enak ya dari penampilan kemarin. Lidah atau temanya mungkin masalah hifdzul lisan. Iya, Mbak, Tadi ya. tuh salamatul insan fi hifdzul lisan tuh apa? Mau kolah. Ya. Iya, Selamatan manusia tergantung menjaga lisannya. lisan. Hadis tadi juga disampaikan falyakul Iya. khairan aw liyasmut. iya. Kalau nggak bisa ngomong atau bicara yang berkualitas, maka diam itu lebih baik gitu Iya. ya. Dan sebetulnya ini ada kisah lucu nih masalah ini ya. Kisah Juha yang menjual bebek dengan harga uang emas gitu ya. Itu saya udah tadaburkan di kisah di hikayat Indosiar. Nonton aja nanti habis lebaran ya kan. Insya Allah. Mungkin juga ada hadis yang bisa dibawain tadi man yadman lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Jadi ada jaminan dari Rasulullah yang bisa menjaga lisan sama kemaluannya. Nabi jaminkan Iya. orang itu bakal masuk Ada surga. tadi juga iya. Makanya mudah-mudahan selama puasa kan kita lagi pre nih ngomong-ngomong yang dalam tanda kutip ya. Bahasanya bagus terus ya Bu ya. Betul. Ya mudah-mudahan ini akan menjaminkan kita insya Allah bisa masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, mungkin itu aja. Mudah-mudahan Ani bisa terus berdakwah dan bisa menjadi cahaya di tengah umat. Iya, terima Amin. kasih Ustaz. Terima kasih Ustadz Subki. Jadi memang kita harus menjaga setiap ucapan ya. Iya. Kalau tidak bisa mengatakan yang baik, lebih baik diam. Dok. Kalau mau ngomong hati-hati. Iya. Kalau gitu, Kenapa lo kayak gitu? kan biar nggak salah ngomong. Oh iya. Diem aja. Kalau gitu silakan. Apalagi? Oke, silakan Ustadz Al-Habsyi. Ya, baik. Assalamualaikum Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa catatan penting. Yang pertama, alangkah lebih indah ketika bicara tentang lidah, coba dihubungkan dengan suasana Ramadan. Oh iya. Ya, karena banyak sekali sekarang momennya Ramadan. Iya. Banyak orang yang termasuk kategori yang hanya mendapat lapar dan haus saja. Kenapa? Karena dia tidak bisa mempuasakan lidahnya. Oh iya. Ada yang menarik kemarin ibu-ibu ketika ditanya oleh tetangganya, Bu gimana gosip yang kemarin? Shh, kata Ustadz Al-Habsyi nggak boleh ngerumpi, ntar habis buka aja. Oke. Nah kalimat yang seperti ini kan kelihatan sepele, tapi sebenarnya tanpa disadari membuat dia bisa tidak mendapatkan fadilah dari puasa itu, cuma lapar haus saja. Nah coba nanti dikaitkan dengan suasana Ramadan, karena saat ini masih kita dalam keadaan Suasana Ramadan. Yang kedua, orang pinter itu ciri-cirinya tahu nggak apa? Rapotnya Apa? bagus. Itu baru mau diomongin. Pinter Orang loh. pintar dan Banget ya. orang bodoh itu tahu nggak bedanya di mana? Dalam ilmunya, Ustaz. Cara dia berkata-kata. Oh iya. Orang pintar itu biasanya dia akan berpikir dulu baru berbicara. Oh iya. Sehingga apa yang keluar dari lisannya adalah sesuatu yang sudah dia saring terlebih dahulu. Tidak ada orang merasa tersinggung dengan ucapannya. Sekalipun dia memberikan sebuah kritikan, kata-katanya sudah dia cari kata-kata yang indah. Sehingga kritik
dirasakan oleh orang yang dikritik sebagai satu keripik. Renyah banget. Iya. Benar. Tapi orang bodoh itu biasanya ngomong dulu satu kaset plus kusut, baru dia berpikir. Jangankan dia ngeritik, dia muji aja bisa ditonjok orang. Kenapa? Karena nggak bisa memilih kata-kata yang indah, ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan Ustaz Sufki, lidah itu sesuatu yang sangat vital. Mohon maaf, berapa banyak loh rumah tangga bisa hancur itu berawal dari apa? Dari lidahnya. Dari lidah. Dari lidah saling jawab menjawab, kemudian akhirnya berantem, cerai, dan tidak sedikit loh KDRT ya, itu berawal juga dari lidah. Dari lidah ke KDRT. Jadi luar biasa loh, itu lidah saja bisa membuat KDRT. Makin nggak bisa ngontrol, bisa KDRW itu nantinya. KDRW, Bisa juga lurah. lurah bisa. Atau KD Camat mungkin ya. Baik, yang terakhir, lidah memang salah satu organ tubuh kita yang Allah ciptakan bisa kita rasakan nikmatnya. Di antaranya, lihat tanya ibu-ibu ketika akan menyicipi masakan, taunya manis, masam, pedas Iya, itu dari lidah. mana? Dari lidahnya. Secara nggak langsung, seseorang juga akan merasakan manis dan pedasnya ucapan yang keluar darimu itu dari lidahmu. Iya. Baik, sukses selalu buat Ani. Iya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, ya. Jadi kita ngomongnya harus yang baik-baik. Kalau nyala-nyala orang juga kayak kemarin Bang Abdel. Apa? Jangan bilang ibu ini alisnya kayak stang motor. Nggak boleh. Itu udah diganti tuh. Jadi kalau ngomong, oh dasar cantik kamu. Gitu. Pujian Mbak ya. Iya gitu. Ani, Iya. katanya Ani ini kalau dilihat dari setiap tausiah selalu menyelipkan bait lirik dari Kak Roma. Betul. Iya. Oh Kak Roma. Saya udah akrab manggilnya kakak. Oh ya. iya udah akrab ya. Emang fans berat Roma Irama? Kalau berat banget sih enggak ya. Berat kira-kira Iya. berapa kilo tuh? Ya cuman Tapi mengagumi mungkin iya, sosok beliau mengagumi. ya. Terus kan dilihat dari apa lagu-lagunya liriknya kan semuanya tentang apa tentang ya ibadah keagamaannya. Betul. Jadi kita ngerti loh dari lagu itu maksudnya kemana gitu. Oh Jadi gitu. sangat mengagumi Roma Irama. Mengagumi. Iya. Kalau misalnya malam hari ini, Pagi. pagi hari ini, karena mengagumi Roma Irama ya, kalau pagi ini Ani bisa ketemu sama Maggie Z. Ya kok kayak gitu? Meninggal berarti. Udah meninggal Del. Kalau bisa ketemu dengan Roma Irama. Gimana Apa yang akan perasaannya dan dilakukan? apa yang akan dilakukan? Ya ngapain ya? Ya pastinya seneng ya, seneng bisa ketemu sama yang memang saya kagumi dari lirik-liriknya, Betul. menggugah semangat dari keagamaannya. Iya. Dan Pasti. yang saya lakukan kan nggak mungkin meluk dia loh Mbak. Gak mungkin Nggak meluk. mungkin. Heeh, paling kedipin aja. Ya, Gitu ya. ya seneng aja sebenarnya. Pasti senang ya. Iya, Nah, seneng. tapi ini ya pada pagi hari ini semua tim kreatif tadi sudah menyiapkan surprise untuk Ani ya. Iya. Kalau gitu apakah surprise-nya? Kita langsung lihat. Ini dia. Apa? Oh. Iya, silakan. Coba ya. Musik dari Kak Roma. Silahkan. Aduh, mau didatengin Kak Roma kayaknya gue. Aduh, ada siapa ini kejutannya buat Ani? Iya. Iya. Ini aku tahu ku rindu padamu. Ini kelak terbawa cita-citamu, Ani. Yang dipanggil Roma Irama, yang datang Rahmat Kiamat. Ya. Iya. Rahmat emang kayaknya ada sesuatu Ini ya. bentar, Bang Roma, sudah sejak kapan sakit tipes, Bang? Ini kayaknya sih bukan Roma Irama, lebih cocok Ahmad Albar waktu nggak puasa 60 hari kayaknya ya. Ya Allah. Ren, ini bukan cuma sakit tipes, tapi kayaknya sakit jiwa. Masa kita gitu? Di mana-mana yang gitu. Ini apa ini?
Kenapa bawa-bawa pengki? Iya. Sapu. Oh iya sapu. Ini enggak, tapi ngomong-ngomong. Nih, maaf nih. Ini pakai beginian nih lihat nih. Kayak orang yang mati susah itu bingkem gitu. Digituin bikin Ini serem. enggak, tapi ngomong-ngomong. Kenapa kok Rohmat mau memberikan surprise untuk Ani? Lo jangan cie dulu dong, ya kesian dianya. Oh iya belum jawab Iya. ya. Ada Kenapa mau beri- apa ini Rohmat? Sungguh terlalu. Iya. Terlalu memang. Iya. Atau jangan-jangan Del kayaknya di antara mereka ini ada sesuatu. Iya. Menurut Syahrini. Coba, kenapa? Kok tumben perasaan yang lain enggak kok cuman Rohmat Iya. doang? Ini ya. Sapunya turunin. Iya, kenapa Jadi ini? kita bingung Nah. mana muka lo mana sapu ya. Ini kalau sampai jadi nih, sampai jadi Rohmat sama Ani, Iya. ya ini insya Allah pasangan yang akan masuk surga. Iya, alhamdulillah amin. Karena di surga itu penuh dengan orang bersabar dan bersyukur. Betul. Rohmat harus bersyukur punya istri Ani cantik. Iya betul. Ani harus bersabar punya suami kayak Rohmat. Iya. Jawab. Iya. Innalillahi. Innalillahi. Kenapa Rohmat kok bikin surprise buat Ani pada Turunin ini? muka lo. Ya Allah. Dikatanya turunin. Ya, karena Ani adalah penggamarnya Rohmat Irama. Ah bener, tapi enggak katanya dengar-dengar dari kru-krunya di belakang katanya ada sesuatu. Ih mukanya hitam. Emang hitam ya? Merah. Malu, merah. Tunggu dulu. Rohmat maksudnya mengadakan ta'aruf ke Ani. Tapi Oh, kata gitu. Ani ta'uu ya. Tunggu dulu. Ya, kenapa ya? Kita itu tidak boleh ngegosip. Ini bukan ngegosip, ini kenyataan. benar. Siapa ngegosip? Orang ada lo di sini. Ya, soalnya tadi judulnya adalah silat tidak jadi nggak boleh ngegosip. Kan nggak ngegosip, kita nanya kenapa. Gak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa ya. Pasti lah kalau dari Ani memang gak ada apa-apa. Iya. Iya. Iya udah deh. Tapi Del, Pak Abdel ini Iya. cukup menghibur Ani ya. Iya. Ani langsung mules loh. Ini bukan 8 langsung. Iya. Terima kasih Terima kasih, Ani. Ani. Mangga. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi ya. Iya, amin. Amin. Terima kasih Ani. Dan juga saya juga mau salam buat bapak saya di Bandung, Pak Tatang. Selamat sahur Pak. Iya. Iya. Saya juga mau kirim salam buat bapaknya Rina. Pak Tatang, apa kabar ya? Oke langsung aja setelah ini akan ada Saparudin yang akan tampil dari Makassar. Tapi ada Tiano di belakang. Iya benar maksudnya ngasih tahu setelah ini akan ada Saparudin. Oh, iya, Tapi iya. kita ke Tia dulu. Iya. Silakan Tia. Terima kasih A. Abdel dan Teh Rina. Di sini udah ada Saparudin sama Rohmat juga. Ini Rohmat, alhamdulillah sehat. Ya sehat, alhamdulillah. Nah, tapi aku mau tanya sama Saparudin dulu nih. Saparudin, kan sekarang ada kedatangan komentator juri nih, satu kampung nih. Gimana perasaannya? Grogi kak. Oh grogi. Loh bukan justru Nervous. satu kampung justru lebih enak. Ya soalnya aku juga fans sama dia. Oh ngefans. Iya. Terus? Jadi mau tidak mau ya pasti ada rasa-rasa grogi gitu. Oh gitu. Jadi sekarang lagi grogi nih. Grogi, Kak, nervous. Deg-deg-ser. Betul sekali. Ya pokoknya tetap harus tetap semangat karena abis ini tampil loh ya. Iya, insya Allah. Nah sekarang kita ke Rohmat. Rohmat, nih kamu pakai ini aja ya mic-nya ya. Enggak pakai ini. Rohmat nih, menurut kamu di antara keempat komentator kira-kira komentator mana yang paling kamu takut dan kenapa? Yang komentar yang saling saya takut itu adalah Ustadzah Lulu. Oh Ustadz Lulu, Ustazah Lulu. Kenapa? Ya kenapa? Karena dia adalah perempuan jadi saya takut perempuan. Astagfirullahaladzim. Masa takut perempuan? Iya soalnya kan perempuan itu banyak sekali kalau melihat itu pandangannya Masya Allah. Wow. Subhanallah. Terus kenapa lagi? Ya karena kan dia seorang wanita jadi khawatir dia adalah ada rasa-rasa gitu. Dipikir Ustazah Lulu suka kali sama Rohmat. Oke, pokoknya kita akan lihat penampilan Saparudin setelah ini dan juga nanti akan ada penampilan Rohmat. Jangan kemana-mana, tetap di Aksi. Insya Allah berkah. Insya